Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miana Sari dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan membawakan tema pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Kehadiran virus corona telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri di tanah air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Berikut adalah pengaruh merebaknya pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, meluasnya PHK. Pandemi COVID-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal. Kementerian Keuangan mencatat, setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut, 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,2 juta orang merupakan berasal pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. Kontraksi PMI Manufacturing. PMI Manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat berat utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan mencatat, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibanding Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Yang ketiga, kinerja impor. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Angka terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020 turun 3,7% year to date. Yang keempat, dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96% year on year. Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Yang kelima, ada pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020. Dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional. Yang keenam, menurunnya jumlah wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan mancanegara memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruh yang sangat masif. Tak tanggung-tanggung, kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 per hari. Kunjungan wisatawan mancanegara umumnya didominasi wisatawan dari Cina. Yang ketujuh, kehilangan pendapatan sektor layanan udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisatawan mancanegara tentunya memberikan pengaruh terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, mencapai lebih dari 300.000 miliar per hari. Yang terakhir, penurunan okupansi hotel. Efek domino dari dibatalkan penerbangan, berkurangnya wisatawan mancanegara juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan. Akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat dari COVID-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata terpangkas 50% dibanding tahun lalu. Demikian dengan akupansi perhotelan.
Lebih dari 6.000 hotel jumlah penurunannya lebih dari 50%. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.